memenangkan juara 1 loh. Unisbank itu juara 1 plating competition dengan menu kolak. Sekolah pariwisata itu berkaitan dengan pariwisata. Boleh nggak nih saya tanya sedikit? Kaitannya tentang pariwisata dan perhotelan itu apa sih? Mbak Eli juga kuliah iya, kerja iya. Boleh kasih bocoran mungkin pekerjaan Mbak Eli juga menyumbang kuliah Mbak Eli sendiri atau bagaimana? Baik, bertemu dengan saya, salam kenal dengan saya Bram. Saya dari praktisi dunia perhotelan. Dan saya mengundang ini mbak-mbak cantik ini. Mau saya kenalin nggak? Biar lebih abdol, biar lebih dekat lagi. Mereka berdua adalah yang pertama dari semester 5, masuk semester 5, nama saya Mita. Dan yang kedua? Saya Erik Laila Makbila dari mahasiswa semester 5. Baik, mereka berdua akan membantu saya untuk mengulik apa sih dengan dunia perhotelan itu, ada di mana dunia perhotelan pada saat ini, dan bagaimana cara kita menghadapi industri dunia perhotelan di masa yang akan datang untuk adik-adik kita. Begitu ya Mbak ya? Sebenarnya gini Mbak, masih banyak kan ya yang ragu dengan dunia perhotelan, atau masih ada beberapa orang calon adik-adik kita nih yang belum tahu tentang perhotelan, masih bertanya-tanya sebenarnya apa sih dunia perhotelan, apa sih dunia pariwisata. Betul begitu ya Mbak ya? Iya betul Pak. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh, saya mau mengucapkan terima kasih sudah mau menonton video kami, dan simak terus video kami sampai selesai, oke? Baik, terima kasih Mbak Mita dan Mbak Eli sudah mau datang ke studio kecil kita, studio mini kita di salah satu studio yang ada di kampus Unisbank tercinta kita. Oke, baik Mbak Mita dan Mbak Eli, sebelum kita membahas lebih jauh tentang perhotelan, sebelum saya mengulik lebih jauh dan lebih detail lagi, sebaiknya kita menyapa teman-teman kita dulu yuk. Halo semuanya. Halo semuanya. Simak video kita ya. Oke, baik. Mbak Eli dan Mbak Mita, pariwisata adalah salah satu sektor penyumbang devisa negara, betul kan ya? Iya betul. Mbak Mita sudah mengalaminya kan? Iya. Mbak Mita kemana? Mbak Eli kemana sih kemarin? Ke Taiwan Pak. Taiwan. Iya. Ngapain Mbak? Magang Pak. Magang? Iya. OJT. Magang. OJT di sana? Iya. Oke. Mbak Eli, nanti saya mau nanya-nanya di sana, waktu Mbak Eli ke Taiwan kemarin lagi musim apa Mbak Eli? Musim semi. Musim semi? Iya. Di sana ada musim durian nggak sih Mbak Eli? Nggak ada. Nggak ada ya? Oke, baik Mbak Eli. Gini Mbak Eli, kalau memang kita adalah salah satu sektor penyumbang devisa negara terbesar, berarti pemerintah juga bisa ya? Iya. Artinya memandang dunia pariwisata atau dunia perhotelan ini lebih dalam lagi juga ya, lebih besar lagi. Dan kita juga akan mengenalkan nih ke adik-adik kita yang masih bingung sampai sekarang, sebaiknya saya mau ngambil jurusan apa, di mana. Nah, ini ada mereka nih para mahasiswi cantik yang sekarang ada di semester 6, betul, sedang berproses. Sudah semester 6 ini mereka berproses, bahkan sudah sampai sekolah, sampai magang di luar negeri. Dan Mbak Mita juga, nah ini Mbak Mita nih adalah salah satu pemenang lomba plating competition yang diajak di YTI nama Ica di Iya. Jogja kemarin. plating competition. Iya. Bikin apa Mbak? Bikin kolak. Kolak. Iya. Maksudnya kolak ini gimana? Itu makanan tradisional kita loh Mbak. Iya, tapi dikemas lebih cantik lagi sih Pak. Oke. Jadi kayak dessert gitu, tapi nggak berbentuk kolak kayak kolak biasanya kita makan di rumah gitu. Kolak yang ada kuahnya, saya makan Nggak pakai ada, mangkok gitu, nggak ada bukan? kuahnya. Nggak ada kuahnya. Nggak ada. Nggak ada kuahnya. Ini adalah mungkin salah satu bentuk gastronomi ya Mbak. Iya. Gastronomi adalah seni membuat makanan yang dihidangkan oleh para mbak-mbak cantik kita ini. Jadi ingat ya, dunia perhotelan itu nggak semata-mata kita sekolah duduk belajar tentang perhotelan ya Mbak ya. Iya. Sebenarnya sekolah perhotelan itu kalau kita kenal tuh sekolah apa sih Mbak? Luas sekali ya. Ada Luas ya. Katanya sekolah tempatnya orang pengen jalan-jalan. pengen Iya, jalan-jalan betul. ya. Oke Mbak Mita dan Mbak Eli, sampai sekarang apa sih Mbak kira-kira yang sudah kalian jalani selama ini? Apakah ada maksud saya gini, selama ini kalian di sekolah di perhotelan itu keluh kesahnya ada nggak sih? Atau mungkin ini malah Mbak berdua malah adanya cuma happy talk nih di sekolah di pariwisata? Gimana? Happy ya? Iya. Oke, kalau dari Mbak Mita sendiri gimana?
selama ini kuliah di perhotelan, apa sih Mbak yang dirasain? Jadi kita kayak lebih dikenalin sama dosen di tempat wisata yang baru Pak. Terus Iya. kita kayak dikenalin nanti kamu kesana ya, dapat tugas kesana, eksplor tempat sini kayak gimana gitu. Oke, Jadi keren. kita sama teman-teman kan kayak oh ada tempat wisata baru nih, kesana yuk eksplor gitu. Oke, Mbak, emang wisata-wisata Indonesia bagus apa Mbak? Bagus, Sampai harus Pak. dieksplor? Bagus, apalagi kalau yang masih di Labuan Bajo kan sekarang lagi Iya. ngetren-ngetrennya itu Labuan Labuan Bajo, Bajo. ya. Iya. Oke, fungsi kita nih untuk Labuan Bajo itu seperti apa sih? Memperkenalkan ke Mancanegara ya? Iya. Oke, baik. Mbak Mita dan Mbak Eli, ini saya terima kasih banget nih sudah pada mau datang, dan sebenarnya saya punya pertanyaan itu nanti kita mengarah kepada tentang kesiapan kita semua, dan khususnya adik-adik nih yang masih pada bingung untuk menghadapi industri perhotelan di masa yang akan datang. Sebenarnya kalau saya bicara soal perhotelan, karena saya juga dari praktisi perhotelan, saya juga pengen bercerita ke mbak-mbak cantik-cantik ini bahwa perhotelan itu sangat luas. Nah, tapi beruntungnya Mbak hidup di saat ini dengan menghadapi pariwisata yang saat ini sudah cukup modern, dikemas dengan baik ya, betul begitu ya Mbak ya. Kemarin Mbak Eli juga sudah sampai Taiwan, Mbak Mita sudah memenangkan juara 1 loh, keren loh. Unisbank itu juara 1 plating competition dengan menu kolak. Kalau kita tahu kolak itu kan berkuah dengan apa, ada pisangnya, Iya, ada. Nah seperti itu, tapi ini mereka mengemas dengan cara yang berbeda. Nanti kita akan tampilkan di foto, juga ada fotonya tentang mereka caranya berkompetisi dan membuat gastronomi dari makanan yang biasa menjadi luar biasa. Unisbank mengalahkan generasi 2 sama 3 nya hotel semua Pak. Dari hotel? Iya. Bukan dari sekolah perhotelan? Enggak ada, dari menjadi Unisbank aja. Keren. Boleh saya kasih applause nggak? Keren Mbak. Oke, kita lanjut tentang dunia pariwisata, hubungan pariwisata dan perhotelan. Kenapa kalau orang cenderung kan pasti mengatakan bahwa sekolah pariwisata itu berkaitan dengan pariwisata. Boleh nggak nih saya tanya sedikit kaitannya tentang pariwisata dan perhotelan itu apa sih? Pariwisata sama perhotelan itu sama-sama menguntungkan. Karena kalau orang berpariwisata mesti kita akan cari hotel gitu kan. Cari hotel? Iya, buat dinner. Oke, berarti mbak-mbak ini yang akan menservis mereka ya? Iya, betul. Mereka yang datang dari luar negeri datang Iya. ke Indonesia. Nah, tapi Mbak ikut berpartisipasi nggak sih mengenalkan Indonesia ke halayak banyak? Ya, Ikut berpartisipasi nggak? mungkin iya. Mungkin iya ya? Mungkin cara-cara berpartisipasi ini bagaimana Mbak? Kalau saya kan itu magang di Taiwan, jadi orang Taiwan kayak tahu Indonesia tuh gimana gitu, terus Oke. cerita-cerita di sana Indonesia tuh kayak gimana, asik nggak gitu. Oke, Iya. di Taiwan juga ini ya Mbak ya, indah-indah juga ya, Iya. tapi Indonesia nggak kalah indah Iya, ya betul Mbak? sekali. Oke, baik Mbak, kita lanjut ya. Saya mau nanya nih Mbak, apakah Mbak Mita dan Mbak Eli nih, Mbak Mita kan sekarang sudah menjadi mahasiswi sekolah perhotelan sekolah di Universitas di Kubang atau biasa kita sebut Unisbank, khususnya di D3 perhotelan. Nah, saya mau nanya, sebelumnya kalian sudah punya minat dulu belum sih sampai ingin bergabung gitu, masuk ke sekolah D3 perhotelan Unisbank? Enggak ada. Nggak ada sama sekali. Aduh, terus kok bisa sampai di sini? Coba ceritakan pengalaman kalian dari Mbak Mita dulu mungkin. Ya, jadi ceritanya waktu dulu kan saya sekolah SMK nih Pak, di Iya. Pestri kan. Nah, kakak kelasnya itu banyak yang lanjutin di Unisbank. Nah, Iya. saya penasaran kok banyak kakak kelas yang lanjutin Unisbank, apa bagus atau gimana, terus diajak lah. Oh gitu. Iya. Boleh saya tahu nggak nih sedikit mengintip profilnya Mbak Mita? Mbak Mita emang bersekolah di mana? Di SMK Teresiana Semarang. Oh di Teresiana. Iya. Oke. Mungkin bisa kali diajak teman-teman Teresiana ke sini kali ya. Iya. Nah ini loh Mbak Mita, sang juara 1 kompetisi plating competition, bahwa beliau juga sudah menjalani berbagai kompetisi ya Mbak ya. Iya. Dan nggak cuma di kompetisi itu doang ya Mbak Iya. katanya ya? Iya. Apa aja Mbak kompetisinya? Waktu itu kemarin Semarang ada kompetisi UMKM suruh ngolah ikan gitu Pak. Ikan apa? Ikan cupang apa? Ikan apa? Jadi dulu
kayak bahan makanan berbahan ikan gitu. Terus Iya. saya itu buat kayak kebab gitu, cuman isinya tongkol. Gitu. Ikan tongkol, Iya. kebab Tapi tapi enggak pakai ikan tongkol. enggak kebab sih, maksudnya kulitnya aja gitu. Oke. Bukannya kebab identik dengan daging ya mbak? Iya. Biar lebih kerasa Iya ya? kan dagingnya diganti sama daging ikan gitu pak. Oh gitu? Iya. Tapi rasanya tetap oke. Oke dong pak. Juara nggak mbak? Nah, Belum beruntung ya? belum karena waktu itu kayak salah miskomunikasi gitu loh pak. Oh gitu. Iya. Oke, tapi yang saya boleh ambil kesimpulan di sini mungkin bukan mengincar kejuaraannya ya, tapi lebih Pengalamannya. ke pengalamannya Iya. ya. Lebih seru ya mbak ya? Iya lebih seru. Nah, jadi dari pengalaman ini bisa kita manfaatkan kan ya mbak? Misalkan kita lulus kuliah nanti dari sini. Jadi Unisbank mengantarkan kita, mendidik kita, memberikan kita banyak kompetisi, dan siapa tahu besok kita bisa menjadi pengusaha. Iya, Pak. Bisa mbak? Bisa. Ada cita-cita ke situ nggak mbak? Ada Atau sih. tetap pengen kerja di hotel? Kerja di hotel dulu mungkin beberapa tahun, nanti kalau sudah bisa sendiri aja. Gitu. Iya. Oke, Mbak Nita, terima kasih, itu pengalaman sedikit ya. Iya. Tapi sekarang sudah benar-benar punya niat kan sekolah di sini. Iya dong pak. Oke, Mbak Nita tadi sudah saya kulik sedikit. Boleh ke Mbak Eli mungkin pengalamannya? Gimana Mbak Eli kok sampai punya niat sampai ada di sini nih, sampai kita benar-benar ketemu nih Iya. podcastan bertiga nih. Coba. Dulu pertama lulus SMK itu kan saya nggak langsung kuliah tuh, jadi berhenti 2 tahun buat kerja gitu. Oke, kerja Iya. di mana Mbak? Dulu pernah kerja di flatbed coffee shop gitu. Coffee shop. Ya. Oke. Habis itu ada temen tuh kenalin, mau kuliah nggak di Unisbank gitu, ada perhotelan dia bilang gitu. Terus saya minat tuh masuk, Iya. jadi masuk sama dia. Akhirnya sampai sekarang. Oh gitu. Iya. Berarti memang itu awalnya Mbak udah punya minat dulu ya? Iya. Artinya Mbak ada di coffee shop juga. Iya, betul. Boleh saya tahu nggak, ini waktu 2 tahun itu memang nggak pengen kuliah atau nyari uang dulu baru kuliah? Iya betul, nyari uang dulu baru kuliah. Berarti sudah ada pengalaman dong? Karena dulu Betul. SMK juga di Sabugan. Oh, Iya. nah ini ngintip lagi boleh nggak nih? Profil Mbak Eli. Dulu sekolah di mana Mbak Eli? Di SMK 1 Kendari. Oke, halo orang Kendal. Aduh. Kalau ini ada Mbak Eli, beliau dari Kendal dan dari SMA NU1 Kendari. NU1 Kendal tuh. Dan Mbak Eli sudah sampai ke Taiwan. Taiwan dengan berbagai pengalamannya, dengan berbagai skillnya. Dia memperoleh ilmu banyak sebelum kuliah, lalu di kuliah dia akhirnya lebih diasah dan Iya, betul. sampai bisa ke Taiwan. Taiwan ya, Mbak. Sebenarnya kenapa harus kuliah di Unisbank gitu ya? Pertanyaan saya Iya, seperti itu. iya. Jadi kalian sebenarnya udah punya minat duluan, lalu kuliah di Unisbank D3 perhotelan. Apakah di sini lebih diasah Iya. sampai mengantarkan kalian menjadi juara kompetisi juara 1 dan Mbak Mita sampai pergi ke Taiwan? Apakah benar-benar diasah di dalam kampus ini? Iya biasa pak. Jadi kita nanti ya jadi sama Ceritakan dosen-dosen dong gitu. pengalaman selama di perkuliahan gimana? Jadi nanti lebih kak diajarin gitu pak semuanya gitu. Jadi nanti kita masuk, kalau kita masuk ke Unisbank nanti kita diajarin kayak semua departemen yang ada di hotel gitu pak. Oke. Ya nanti kan kita minatnya di mana. Nanti kalau misalnya kita milih dulu, nanti kan ada dosen yang berpengalaman kok udah ngajarin kita. Nanti kalau kita udah minat di, misalnya kita berdua nih pak di Richard. Iya, Nah Pak. nanti ada chef yang ngajarin kita gitu bagusnya gimana gini Oke. gitu pak. Oh gitu. Iya. Kalau dari Mbak Eli sendiri Eh, apa Mbak yang bisa Mbak Eli petik dari pengalaman selama kuliah di Unisbank? mungkin banyak prakteknya juga, jadi lebih tahu Banyak praktek ya? Iya, banyak Prakteknya di mana Mbak? di Unisbank ada. Kita punya laboratorium Iya, ya? betul, betul. Laboratorium kita itu sekelas bintang 5, bintang 4 Nah, juga iya. ya. Paling tidak suasana atau kondisi lab itu benar-benar menyerupai seperti di Iya. hotel pada umumnya ya, Iya. khususnya bintang 4 dan bintang 5. Oke, Mbak Eli dan Mbak Mita, tadi kita bicara soal selama kalian proses menjadi mahasiswa di Unisbank D3 perhotelan. Hotel dan pariwisata pasti kan butuh pengajar-pengajar yang pengalaman di bidangnya, Iya. betul ya? Iya. Nah, boleh nggak ceritakan sedikit tentang profil para pengajar-pengajar kita? Boleh ya? Iya. Mbak Eli dulu gimana? Dosen-dosen kita itu seperti apa sih Mbak? Kalau ada itu namanya Pak Herman, itu katanya dulu pernah jadi manajer ya. Iya. Dia manajer Mhm. selama 5 tahun atau enggak 10 tahun gitu. Halo Pak Herman, salam hormat Pak Herman. Oke, Pokoknya udah pernah tahu dunia perhotelan gitu Pak. oke, berarti Iya, beliau udah. benar Iya, menguasai ya. betul. Mengajar apa sih beliau ini? Bartending sama Inggris, bahasa Inggris.
Oke. Bahasa Inggris juga. Iya. Berarti mengolah minuman with speaking English ya. With speaking English little I can lah. Paling tidak kalau beliau mengajarkan disiplin ilmunya dengan penerapan bahasa Inggris benar-benar membuat kita pengalaman semakin banyak ya. Artinya wawasannya ada. Lalu aplikasi yang diberikan oleh beliau juga itu juga nanti sejalan dengan kita gitu ya. Nah, oke, selain beliau mungkin ada dosen lain yang lebih coba kalian yang lebih ikonik mungkin. Kalau di kitchen sih ada Chef Hadi, dia orangnya Chef Hadi? Iya. Bisa disapa mungkin Chef Hadi? Halo Chef. Halo, Chef. Oke, Chef Hadi ya? Iya. Saya sudah juga pernah sih baca profil beliau. Oke, baik Mbak. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya boleh ya? Iya, Pak. Kan kita di sini kan kumpul mau sharing. Biar adik-adik kita nih calon-calon para mahasiswa perhotelan besok, siapa tahu mereka punya minat dan kita kembangkan potensinya di tempat kita ya, di Unisban, kampus tercinta kita. Dan oleh karena itu saya coba ngulik sedikit lagi. Oke, mulai dari Mbak Eli dulu aja ya. Mbak Eli, jurusan-jurusan pariwisata yang ada di kampus kita di Unisban itu belajar tentang apa aja sih Mbak, kalau saya boleh tahu Mbak? Akuntansi, ya, oke. akuntansi ada, terus manajemen sumber daya manusia ada. Sumber daya manusia juga ada? Iya ada. Oke, apalagi Mbak mungkin sudah belajar metodologi penelitian juga ya? Iya, Pasti ya? iya. Oke, jadi mata-mata kuliah itu sebenarnya mata kuliah yang ada di perhotelan juga ya? Iya. Sulit nggak sih? Enggak kan ya? Masa enggak sih? Sulit ya? Sulit sedikit tapi enggaknya lebih banyak ya? Tinggal kita menyesuaikannya gimana sih? Oke, begitu. Mbak, kita belajar akuntansi ya Mbak ya? Iya. Mbak Anita mungkin sedikit boleh dijelasin Mbak sih Mbak, kenapa kita harus belajar akuntansi? Apakah mata kuliah itu penting buat perhotelan? Kita kan hotel, kita kan mau jalan-jalan, kita mau keliling dunia, Iya. kita mau cari pengalaman sejauh pesawat itu sampai mana ya, kita nggak tahu ya, pokoknya jauh lah ya. Tapi kalau kita harus belajar akuntansi, kenapa Mbak? Karena kan berguna gitu Pak di dunia hotel, karena kita harus menghitung cost juga, budgeting gitu. Oke, kalau di departemen Mbak Mita sekarang, Mbak Mita sedang masih magang nggak? Iya, masih Magang ya? Iya. Kalau saya menerapkan akuntansi di bidang Mbak sekarang yang lagi magang ini di departemen Mbak departemennya apa? Kitchen. Iya. Oke, kalau kitchen hubungannya dengan akuntansi apa? Karena kita kan harus menghitung gitu Pak, barang masuk, barang keluar gitu. Oke. Jadi apa costnya gitu berapa, Oke. balance nggak sama tamu, sama kita pengeluaran kitchennya berapa, belanjanya berapa gitu. Oke. Calon ibu ya besok ya. belajar pendapatan, pengeluaran dan pemasukan. Iya. Memang seorang ibu itu juga belajar musik dari kecil ya ternyata ya. Oke, baik. Itu sangat membuka wawasan kita banget ya Mbak ya. Artinya ngapain sih perhotelan kok ada akunting? Dan ini juga kenapa kok di perhotelan juga ada mata kuliah metodologi penelitian. Nah, kenapa semua mata kuliah itu ada di tempat kita? Karena kita lebih luas ya Mbak ya. Iya. Lebih luas. Jujur saya juga sebagai seorang praktisi perhotelan, saya juga merasakan ya Mbak, artinya menghitung kos itu sangat dibutuhkan sekali. Ketelitian kita, kejelian kita melihat angka-angka itu ya Mbak ya. Artinya angka ini tidak terlalu rumit kok. Tidak terlalu rumit. Kita ngelihat aja sudah paham kok. Apalagi nanti ketika kita terjun di dunia sesungguhnya, di industri perhotelan. Nah, oke Mbak, lanjut kalau kita sudah bicara soal jurusan pariwisata itu belajar apa aja, jujur nggak rumit kan? Enggak sih, banyak senangnya sih Pak. Banyak senengnya ya, Iya. daripada rumitnya ya. Senang-senang ini. Mbak, kalau kuliah di Unisbank itu di D3 perhotelan bisa sambil kerja nggak sih? Bisa Pak. Bisa. Iya Pak, saya juga sambil kerja, boleh sambil kerja. Oh, Mbak Eli kerja di mana? Di room in hotel. Di Room Hotel. Oke, di bagian departemen apa Mbak? Service Pak. Servis. Iya. Sudah berapa lama Mbak? Baru 2 bulan. Kalau dulu di restoran. Oke. Iya. Nah ini salah satu contoh juga nih guys, kalau Mbak Eli, Iya. Mbak Eli maaf nih Mbak Eli. Tadi salah mengucap nama terus saya. Mbak Eli juga kuliah iya, kerja iya. Berarti boleh
kasih bocoran mungkin pekerjaan Mbak Eli juga menyumbang kuliah Mbak Eli sendiri atau bagaimana? Iya, jadi saya kerja buat kuliah. Oh gitu ya? Oke, Mbak Mita juga? Enggak sih Pak, kalau apa mungkin lagi nggak magang gitu kadang-kadang kan hotel rame terus dipanggil gitu buat casual, ada casual nih gitu. Oh gitu. Iya. Berarti lumayan buat uang jajan lah Iya ya? lumayan buat jajan. Berarti emang bener ya kalian ini kuliah apa happy terus Iya. ya? Oke, Mbak Eli, ini house sounds. Saya salah mengucap ya? Itu semua. Apa itu Mbak Eli? Kamu bilang apa gitu? Oke, Mbak Eli ini adalah tadi di awal sudah kita bahas ya bahwa Mbak Eli ini kemarin kan magang di Taiwan dan Mbak Eli juga belajar bahasa Mandarin ya, Mbak Eli ya. Maaf kalau nih sounds-nya tadi salah, saya mohon maaf. Tapi Mbak Eli boleh nggak teman-teman dikasih apa nih sedikit gambaran waktu Mbak Eli di Taiwan itu apa sih yang Mbak Eli lakukan setiap harinya? Boleh diceritakan sedikit Mbak Eli? Selain bekerja mungkin ya, Iya. selain magang. Jadi kayak tiap minggu itu ada les bahasa. Oke. Ya setiap hari Senin sama Selasa ada les setiap jam 9 sampai jam 12. Oke, Ya, berarti jam. pendalaman bahasa terus ya Mbak Iya ya? betul, iya. Oke, biar kita lebih biar bisa lebih merakyat ya Mbak Iya ya. betul. Artinya kita di sana nggak pakai bahasa Inggris tapi kita Pakai pakai bahasa bahasa Mandarin. lokalnya. Tapi bahasa Inggris juga oke kan ya Mbak? Ya? Iya. Dan kebanyakan di sana bahasa Inggris atau bahasa lokal Mbak? Bahasa lokalnya, Pak. Bahasa lokal Iya. ya? Oke, Mbak, saya boleh nanya nggak? Greeting, kita kan juga orang hotel pasti kan greeting kan, halo, selamat pagi, Iya, Bapak betul. Ibu, selamat datang. Boleh nggak diperagakan mungkin greetingnya Mbak Eli ketika menyambut tamu di pagi hari mungkin? Coba Pakai bahasa Mandarin ya, Pak. bahasa Mandarin, masa pakai bahasa Jawa? Caan hal sensen. Ngerti nggak? Artinya, Iya. artinya selamat pagi Bapak Ibu gitu. Oh gitu ya? Iya. Oke. Oke, sekali lagi, guys, saya mau cerita aja nih. Kalau greeting itu juga salah satu hal yang penting ya. Salah satu hal yang penting. Jadi selain kita kan orang hotelier, selain keramah tamahan, greeting juga sangat diperlukan ya. Artinya dengan sikap kita, cara menghormatin kita, menunduk dengan apa gaya tangan kita seperti ini juga itu menunjukkan bahwa kita tuh orang-orang yang bekerja di dunia pelayanan. Artinya jangan pernah pelit senyum kayak kita bertiga ya. Nah, kunci sukses di dunia perhotelan juga selain soft skill atau selain skill hard skill itu juga salah satunya adalah ketulusan kita untuk bekerja di dunia perhotelan. Begitu ya Mbak ya? Oke Mbak, ada lagi nih Mbak. Ketika judul ini muncul, siapkah kamu menjawab tantangan karir industri perhotelan di masa yang akan datang? Itu ada 4 yang saya tekankan ke teman-teman kita dan mungkin nanti Mbak bisa jelaskan ya. Salah satunya adalah kuasai soft skill. Tentukan bidang kerja yang spesifik seperti front office atau housekeeping atau apa. Lalu ikut program magang sesuai dengan minat kerja kita. Dan yang terakhir, membangun relasi. Nah, saya boleh nggak nih bertanya sama mbak-mbak cantik ini? Boleh ya? Dimulai dari Mbak Mita mungkin ya? Mbak Mita, kuasai soft skill. Seperti apa sih Mbak soft skill yang harus kita kuasai untuk menghadapi dunia perhotelan di masa yang akan datang untuk adik-adik kita yang masih bingung nih dengan perhotelan? Monggo, silakan. Lebih ke bahasa aja sih Pak. Kalau Bahasa? ya minimal kita harus bisa bahasa Inggris sih. Kalau nggak kita greeting aja sama tamu. Jadi kalau misalnya ketemu ada tamu luar gitu kita bisa nyapa gitu. Setidaknya kita bisa menyapa gitu. Gitu ya Mbak ya? Iya. Oke, sebenarnya soft skill itu selain bahasa ada lagi nggak sih Mbak yang perlu kita kuasai? Mungkin bidang sebelum kita menjajaki dunia hotel kita harus tahu dulu tentang hotel itu apa saja mungkin ya Mbak ya? Iya. Itu juga ya Mbak ya? Iya. Oke, berapa bahasa yang harus kita kuasain Mbak? Setidaknya sih satu aja bahasa Inggris nggak apa-apa sih. Bahasa Kan Inggris bahasa cukup ya? internasional kan bahasa Inggris ya Pak. Jadi Iya. kan mungkin hampir semua orang tahu bahasa Inggris gitu. Jadinya Oke. lebih ke bahasa Inggris aja sih, kalau minimal bahasa Inggris aja Iya. gitu. Oke. Thank you. Itu bahasa Inggris Iya, ya Mbak ya? iya. Oke. Mbak Mita ini masih ada sedikit lagi. Untuk kita semakin yakin, semakin pede bekerja di hotel, kita harus punya soft skill yaitu bahasa tadi ya. Iya. Bagaimana sih Mbak biar kita senang dulu dengan bahasa Inggris Mbak? Ada nih orang saya pengen ke hotel tapi dia nggak bisa bahasa Inggris Mbak. Nah,
ketika di OJT nanti kan juga pasti kan di interview dengan bahasa Inggris ya. Iya. Begitu kan Mbak ya? Nah, caranya bagaimana sih Mbak biar bahasa Inggris itu menjadi hal yang menyenangkan buat kita, bukan sebagai hal yang aduh bahasa Inggris aku nggak bisa. Nah, itu mungkin punya tips nggak Mbak Mita? Kalau dari saya sih lebih belajar bahasa Inggris dari lagu, dari film kayak gitu. Jadi kan di fun aja gitu loh Pak. Iya. Kalau misalnya dari film gitu kan ada subtitlenya bahasa Inggris, jadi kita lebih tahu ini apa gitu. Artinya nanti mereka nggak tahu kan kita cari tahu gitu. Iya. Oke, keren juga ya. Nah, saya praktekin di rumah besok ya. Coba ya. Bahasa Inggris saya masih jauh soalnya. Saya pengen keluar negeri, buru-buru keluar negeri naik pesawat itu saya takut. Oke, Mbak Mita, yang kedua adalah tentukan bidang kerja sesuai dengan passion kamu dulu. Itu seperti apa sih Mbak maksudnya Mbak? Boleh nggak dijelasin? Jadi gini Pak, kan kalau misalnya kita kuliah nanti kan diajarin tuh dari semua departemen yang ada di hotel, kayak FO, housekeeping, kitchen gitu. Nah jadi itu nanti kita waktu pertama masuk tuh diajarin dulu semuanya. Ini kalau FO tuh kayak gini, kalau HK kayak gini, kalau kitchen kayak gini, service kayak gini. Nah pasti nanti tuh setiap anak tuh punya bidangnya masing-masing, kayak kita minat kemana, nanti kan kalau udah berminatan nanti lebih diperdalam lagi kamu minatnya di bagian apa gitu. Oh gitu. Berarti memang sudah ada minat dari kita dulu ya? Iya. Ketika proses belajar mengajar di perkuliahan, kita menemukan passion kita ya? Iya. Oke, berarti di situ juga kita harus punya pandangan ya, bahwa pekerjaan itu sesuai dengan hati kita ya? Iya. Oke. Kan harus seneng gitu Pak. FO tuh ngapain sih Mbak kerjanya? Kenapa saya harus pilih FO? Coba Mbak Mita. Karena kita langsung bisa berinteraksi sama tamu. Berarti harus pede ya Mbak? Iya harus pede dong Pak kalau FO. Harus pede ya? Iya. Kalau misalkan saya nggak punya rasa percaya diri, Ya harus percaya diri dong Pak. Harus ya? Kalau sama tamu nanti malu-malu terus gimana? oke, tapi ada latihan pembinaan kan di Iya sana ya? ada semuanya diajarin dari Diajarin awal. semua ya? Iya. Artinya dari dia yang datang Iya. menjadi seorang pemalu dan dia nanti bisa menjadi malah bikin malu-malu nggak? Malah nanti dia akan memiliki rasa percaya diri yang tinggi ya? Iya. Yunis Bang? Iya dia sudah. Harus Yunis Bang? Iya dong. Harus ya? Oke, lanjut. Mbak Mita makasih. 2 pertanyaan saya lagi saya kasih ke Mbak Eli ya. Mbak Eli, untuk kita menyambut dunia perhotelan di masa yang akan datang. Tadi kan kita sudah bicara 4 aspek yang saya usung. 2 sudah dijawab Mbak Mita, sudah dibantu Mbak Mita untuk menjelaskan. Lalu yang kedua lagi adalah ikut program magang sesuai dengan minat kerja kita. Boleh dijelasin Mbak Mita? Minat Mbak Eli? Iya. Minat kerja contohnya kayak saya minatnya di bagian kitchen. Kita dalamnya di bagian kitchen gitu Pak. Oke. Ya, jadi kan kita senang sama pekerjaan itu, kita bisa kayak dapat ilmunya gitu loh Pak. Oke. Kok suka di kitchen sih Mbak? Suka masak. Iya panas. Panas ya? Iya, panas. Kitchen tuh panas ya? Iya. Kok suka di kitchen? Iya suka masak. Suka masak? Iya suka masak. Masak apa Mbak? Ciri khas Mbak apa? Masakan yang Mbak paling suka buat? Ya kayak nasi goreng. Nasi goreng? Oke. Nasi Kalian semua yang hobinya makan nasi goreng, nanti saya kasih nomornya Mbak Eli untuk kalian kalau mau pesen. Ini kan di masa seperti ini kan kita juga sudah masa online ya. Artinya kalau kalian pengen pesen nasi goreng nih, ada di sini nih Mbak Eli nih. Oke Mbak Eli, kita lanjut ke aspek terakhir, yaitu membangun relasi yang kuat dan luas. Itu seperti apa Mbak Eli? Punya gambaran nggak? Kalau relasi itu kayak banyak teman gitu kan Pak. Iya. Iya, jadi banyak kayak semua saya pengen kerja tuh di mana. Oh, Tanya gitu. teman ada kerjaan nggak, ada gitu. Jadi kan lebih gampang relasinya gitu Pak. Oke baik. Berarti relasi ini cukup penting ya? Penting ya betul. Cukup penting ya. Artinya misalkan Mbak Eli tiba-tiba bosan dengan pekerjaan yang sekarang ada di kitchen gitu ya. Misalkan kayak temennya di housekeeping sedang bekerja di hotel A gitu ya. Mbak Eli menghubungi dia gitu ya. Iya. Oke. Untuk relasi sangat penting. Jadi 4 aspek yang tadi saya tanya dan kalian sudah menjelaskan semua, saya sangat berterima kasih. Semoga nanti adik-adik kita nih yang masih bingung di dunia perhotelan nih akhirnya punya gambaran, oh ternyata hotel itu menyenangkan ya. Sedikit aja saya mengasih gambaran tentang dunia perhotelan. Sebenarnya dunia perhotelan itu luas ya. Kita banyak bertemu dengan banyak orang. Setiap hari itu pasti ada orang baru di hotel. Dan tamu-tamu itulah yang akan memberikan kita wawasan, pengalaman ya.
dan itu juga bisa kita pakai untuk jaringan kita. Mengakrabkan diri sebagai seorang hotelier itu sudah harus ya, artinya selalu senyum tiap hari, selalu rendah hati. Dan saya boleh nggak bertanya untuk yang terakhir kali, boleh nggak? Boleh ya? Boleh. Ini bukan pertanyaan pribadi. Kenapa kalian memilih Unisba, khususnya D3 Perhotelan Unisba? Mulai dari Mbak Mita silakan. Karena saya lihat tuh kalau di perhotelannya tuh dulu banyak mahasiswa berprestasi gitu Pak di sana. Jadi kayak saya pengen aku harus bisa nih kayak gitu di sana gitu. Akhirnya dibimbing lah sama dosen-dosen dan bisa sekarang ternyata saya masuk ke lomba. Oke, gitu ya. Iya. Oke, keren. Ini salah satu harapan, cita-cita dan Mbak Mita meraihnya di sini ya. Iya. Sebenarnya saya juga punya pengalaman seperti itu, Mbak. Saya punya keinginan ketika saya terjun di dunia perhotelan itu, saya pertama kali ada di steward, cuci piring loh. Cuci piring loh, Mbak. Cuci piring, dan akhirnya saya selama magang itu saya move terus ya di steward, lalu saya ke banket, dan akhirnya sampai ke resto. Dan saya melihat nih barisan manajerial dengan dasinya yang keren, jasnya yang keren, mejanya juga rapi, warna-warni saya lihat. Dan saya meletakkan batu harapan saya pertama kali di tempat itu, saya harus bisa. Jadi saya punya mimpi dan saya meraih mimpi itu. Dan akhirnya saya juga akhirnya bisa menjabat sebagai seorang manajer di marketing, dan saya merasa diri saya sudah bisa lah paling tidak untuk dunia manajerial. Nah, kalau Mbak Gita tadi kan punya mimpi pengen kuliah di Unisba, itu harapannya seperti kakak-kakak yang punya prestasi ya. Oke, lanjutkan mimpinya, raih mimpinya, dan kalau bisa setelah nanti keluar dari Unisba, Mbak Mita sudah benar-benar menjadi seorang manajer ya. Amin. Atau menjadi seorang pengusaha terkenal. Iya. Begitu ya, Mbak? Iya. Oke, lanjut ke Mbak Eli. Monggo silakan Mbak Eli. Kalau saya dulu dari dulu pengen ke luar negeri gitu Pak. Luar negeri? Iya, kalau nggak ke kapal. Dari Unisba itu kan saya ada lowongan apa? Program ke Taiwan itu ya. Saya langsung masuk di situ gitu. Emang cita-citanya luar negeri? Luar negeri sama pengen ke kapal, terus abis lulus mungkin bisa ke kapal ya gitu dari Unisba di sini. Pengen lihat bule atau pengen atau bosan di sini lihat saya tulis? Oke, Mbak Eli dan Mbak Mita, terima kasih waktunya. Teruslah berkarya, teruslah mencari disiplin-disiplin ilmu tentang perhotelan. Siapa tahu nanti benar-benar bermanfaat, dan kita nggak tahu hari ini kita seperti apa, besok seperti apa. Begitu ya Mbak Mita dan Mbak Eli. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan terima kasih juga buat teman-teman yang masih menyaksikan sampai video ini selesai. Semoga video ini bisa membuka wawasan kita semua. Sebenarnya apa sih yang ada di perhotelan, khususnya di kampus Unisba itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam Bye bye. pariwisata Indonesia.